Ya. Jadi gini wahai wanita, dimanapun Anda berada, di saat suami Anda akan berjauhan, bayangkan 11 bulan suami Anda tinggalkan. Kemudian suami berbicara mau menikah. Itu sebenarnya bahasa lain agar Anda pulang, cuman Anda tidak segera paham. Dia punya hajat pribadi yang tidak bisa diwakilkan ke siapapun. Dia harus menikah. Nah, kemudian Anda bukan menyambut dengan sambutan yang baik, malah Anda mengatakan cerai saya dulu, itu kan emosi ya. Nah, sebetulnya suami Anda orang yang takut kepada Allah, dia takut kepada yang haram, makanya dia ngomong nikah. Biarpun sebetulnya seandainya tidak ngomong pun juga sah pernikahan. Akan tapi maksudnya pesan-pesan ini serupa ini akan terjadi di mana-mana. Maksudnya ya 11 bulan bayangkan. Jadi kalau suami ngomong gitu, adalah bang, saya pulang aja atau. Dan kami himbau kepada siapapun wanita yang nyaman meninggalkan suami, Anda harus pikirkan di sisi kebutuhan pribadinya. Sisi kebutuhan pribadinya. Karena mohon maaf ya, manusia normal, apalagi suaminya adalah suami yang normal, di samping itu takut kepada Allah. Kalau na'udzubillah normal nggak takut kepada Allah, nggak pakai ngomong-ngomong begitu. Langsung na'udzubillah melakukan zina sana, zina sini, masalah sana, masalah sini, na'udzubillah. Ya, istrinya nyaman-nyaman aja, kerja di tempat yang jauh, nggak pernah ketemu. Na'udzubillah. Hidup tidak seperti itu. Kami ingatkan kepada siapapun, solehah yang jauh kepada suami, dari suami, hendaknya berpikir bagaimana segera bisa berkumpul. Kalau ternyata masih urusannya banyak, mungkin harus menyelesaikan utang, sebuah kewajiban. Akan tapi sebisa mungkin adalah berpikir bagaimana bersatu kembali. Baik, ada pun masalah suami Anda rujuknya. Kalau suami mengatakan rujuk kepada Anda dan Anda mendengarnya tanpa saksi pun sah kok. Selagi rujuknya itu masih di masa iddah. Kalau 2 bulan insya Allah masih dalam masa iddah. Jadi rujuknya adalah sah. Nggak pakai saksi, yang penting Anda tahu kalau rujuk suami Anda mengatakan rujuk. Selagi Anda masih masa iddah. Iddah bagi Anda yang tidak punya kandungan dan punya haid kan 3 kali suci. Selagi Anda belum melewati 3 kali suci maka rujuknya sah. Rujuk cuma mengatakan aku rujuk, ayo kembali, itu sudah sah. Ya, biarpun belum hubungan suami istri. Kemudian selanjutnya, apa yang hendaknya Anda lakukan? Anda pun artinya betul, kalau Anda melangkah menikah, Anda masih istrinya laki-laki tersebut. Cara membenahinya gimana? Anda harus dekat. Dan mungkin ini harus Anda perhatikan, karena sang suami sudah terlanjur menikah dengan wanita lain, maka hendaknya Anda harus bisa berdamai dalam hal ini. Artinya apa? Jangan sampai hidup Anda nanti diwarnai oleh kekesalan kepada wanita tersebut. Jangan sampai, kalau enggak nanti hidup Anda tidak akan senang, karena pun semuanya sudah terjadi. Dan suami Anda menikah itu pun juga Anda punya faktor, mohon maaf ya kesalahan lah, karena Anda jauh suami Anda ini. Kenapa kami tekankan Anda menyadari kesalahan ini? Agar Anda di saat kembali nanti Anda dengan kelapangan. Jadi Anda dengan penyesalan. Biarpun kalau saya ketemu suami Anda, saya akan ngomong yang lain. Ini adalah Anda yang bertanya. Karena yang jelas suami halal dan masih Anda sambung, Anda menjadi istrinya, bangun yang baik. Tinggal sang suami harus diajari bagaimana dia bersikap yang baik kepada pasangan. Jangan sampai mentang-mentang punya istri yang baru kemudian yang lama ditolak, atau sebaliknya, naudzubillah. Jadi itu adalah harus ada pendidikan bagi yang telanjur melakukan pernikahan semacam itu. Biarpun kami tidak mendorong orang harus menikah 2, 3, karena itu adalah berat di hadapan Allah, ada tanggung jawab. Tapi ini permasalahannya adalah sudah terjadi. Nggak mungkin Anda dibuang begitu saja, wong Anda dengan ikatan halal. Dan juga tidak mungkin dia dibuang begitu saja karena terjadi ikatan halal. Maka yang terbaik adalah semuanya belajar bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Anda masih menikmati bekerja di sana, jalinan suami istri masih ada, yuk baik-baik berdamai, minta maaf kepada suami dan sebagainya. Bahkan mungkin bisa saja Anda menjalani hidup bertiga dengan baik. Mungkin pada akhirnya semacam itu. Karena mungkin biar Anda merasa terobati ya, anggap saja istri itu adalah telah menolong suami Anda agar tidak terjerumus dalam keharaman. Oh berat sekali Bu ya, iya memang berat. Namanya juga menghibur diri. Kalau tidak bagaimana Anda akan terus marah, sebagainya Anda jauh marah, sampai di rumah marah-marah juga. Pun sudah terjadi ini semuanya. Kecuali waktu dulu, waktu suami Anda ngomong saya mau nikah lagi, mungkin saya akan nasihati beda kepada Anda. Pulanglah, temui suamimu seperti itu. Sekarang kasusnya beda. Semuanya kami mohon, jika ada permasalahan, hendaknya diselesaikan dengan indah.
bukan dengan menghancurkan. Kau pisah, kau cerai, kau tinggalkan. Mungkin ada nasihat buruk kepada Anda, sudahlah, suamimu juga begitu, kamu gini saja. Nah, ini iblis yang menasihati. Hah? Nah, atau dan yang lainnya, kadang nasihat-nasihat buruk. Maka nasihat yang paling tepat adalah pernikahan ini masih halal. Anda halal sebagai istrinya, yang di sana juga halal sebagai istrinya. Pun sama-sama halal, yuk bagaimana sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Baik, Bu ya. Baik, Bu. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi